Pada zaman dahulu kala, ada seorang bernama Raja Simargolang. Dia memiliki seorang putri yang bernama Sri Pandan, yang mempunyai wajah cantik, pintar, dan memiliki sifat pekerja keras. Sri Pandan memiliki kemampuan dalam menenun, menganyam tikar dan pandai menumbuk padi, tetapi sobat. Suatu ketika sang raja ingin sekali putrinya mendapatkan suami yang setara derajatnya. Dan raja juga berharap ada beberapa pangeran dari negeri-negeri lain yang ingin meminang istrinya, agar persahabatan dengan wilayah negara lain semakin luas dan terjalin dengan baik. Tetapi Sri Pandan akhirnya kaget dan bahkan menundukkan wajahnya sambil menangis, karena sang putri sesungguhnya sudah mempunyai kekasih dan ingin berkomitmen dengan pemuda tersebut. Sehingga sang ayah yang merupakan raja merasa sakit hati dan kecewa kepada sang anak, sehingga memberi ancaman kepada Sri Pandan untuk menerima lamaran putra mahkota kerajaan Aceh atau kekasih Sri Pandan. Hobatan akan diusir secara paksa. Kejadian tersebut membuat Sri Pandan langsung menemui Hobatan dan menceritakan semua kejadian yang telah disampaikan ayahnya, tetapi dia ingin mengajak Hobatan untuk kabur dan meninggalkan istana. Namun Hobatan dengan berat hati menolak permintaan sang putri dan lebih menyarankan untuk menerima tawaran sang Raja Aceh. Dan itu yang membuat Sri Pandan terkejut mendengar ucapan Hobatan. Sri Pandan merasa kecewa dan ingin mati terjun ke lubuk, dibandingkan harus menikah dengan seseorang yang tidak dia cintai. Pada akhirnya Hobatan juga semakin bimbang, tetapi dia tetap menyarankan untuk sang putri menerima tawaran sang pangeran Aceh. Akhirnya Sri Pandan langsung pulang dan berkemas-kemas, dengan membawa lembar pakaiannya, perhiasan mahalnya yang terbuat dari emas. Lalu dia meninggalkan istana dengan membawa semua perhiasannya menuju lubuk Sungai Asahan. Sesampainya di sana, dia mulai melemparkan semua barangnya ke dalam lubuk yang dalam itu, pakaian dan perhiasan emas dengan jumlah banyak, itu berjatuhan dan masuk ke dalam lubuk. Sri Pandan sebenarnya ingin menerjunkan dirinya ke dalam lubuk membawa cinta dan kesetiaannya, tetapi seluruh kerajaan mulai gempar karena tidak dapat menemukan sang putri. Lalu sang raja akhirnya memanggil Hobatan. Hobatan bercerita di hadapan sang raja bahwa dia telah menyarankan untuk menikahi sang pangeran Aceh, tetapi sang putri mengancam untuk terjun ke lubuk daripada harus menikah dengan lelaki yang tidak dicintainya. Raja Simargolang mulai menyesali tindakannya, dan raja bersama para prajurit segera menuju lubuk di Sungai Asahan. Para prajurit bergegas pergi ke lubuk untuk mencari Sri Pandan. Namun, setelah beberapa kali mencari, Sri Pandan tidak juga mereka temukan, mengingat Sri Pandan sudah terjun ke dalam lubuk dengan membawa seluruh perhiasan emasnya, maka akhirnya dinamakan Lubuk Emas. Jadi sobat, dari cerita ini kita bisa mengartikan bahwa merestui cinta dengan seseorang yang tulus dan apa adanya, memang tidak mudah untuk diterima dan dimengerti di hadapan orang tua mereka salah satunya. Terlebih lagi, jika sudah memiliki ikatan dan kesamaan di antara mereka, akan tetapi cinta sejati bukan terletak dari keinginan orang tua, melainkan kepada ungkapan sang anak yang tulus dalam membuktikan cinta yang sebenarnya.
Ada pepatah yang selalu dicapkan ketika ingin menikah dengan orang yang dicintainya adalah ikuti kata hati, agar tidak salah memilih seseorang yang setia dan tulus tanpa mengenal status dan golongan apapun. Jadi sobat, ada beberapa pesan moral utama dari cerita ini, diantaranya: hormati kehendak dan pilihan orang lain. Raja Simangolong memaksa Sri Pandan untuk menikahi pemuda pilihannya sendiri, padahal Sri Pandan sudah memiliki pilihan lain. Cinta beda kasta. Kisah ini menyoroti sulitnya cinta antara kasta yang berbeda dan bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan oleh status sosial atau kekuasaan. Jangan serakah dan egois. Keserakahan yang membuatnya kehilangan segalanya, termasuk putrinya, sebuah pelajaran klasik bahwa keserakahan membawa kerugian. Tepati janji. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, cerita ini menyiratkan pentingnya menepati janji, terutama dalam konteks cinta dan komitmen.